Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma liridaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakatil muallifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan tentang kewajiban semua orang mukallaf. Orang mukallaf harus masuk ke dalam Islam dan menjaganya keislamannya itu sampai selama-lamanya, sampai ajal menjemput. Dan orang Islam itu waltizamu ma lazima alaihi, harus tunduk dan patuh di dalam aturan-aturan yang ada di dalamnya, minal ahkami, dari hukum-hukum Islam. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Yang kedua adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah mubah. Kalau dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Yang keempat makruh. Makruh kebalikan dari sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Yang kelima adalah haram. Apabila dikerjakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Makanya tatkala sampean ngaji terus tahu hukumnya, misalkan di fikih ibadah itu menerangkan bab puasa, terus bagi orang perempuan tatkala pas puasa di bulan suci Ramadan terus dia keluar darah haidnya, itu kalau dilanjutkan puasanya itu haram. Kalau haram, kalau tetap dilanjutkan mendapatkan dosa. Kalau enggak puasa mendapatkan pahala. Enak ya. Kalau haram, hal yang diharamkan yaitu misalkan contohnya kita bagi perempuan puasa di bulan suci Ramadan, terus datang darah haidnya. Kalau datang darah haid, haram untuk melakukan puasa. Jadi maknanya gimana? Kalau melakukan puasa dia mendapatkan dosa. Bahkan sebaliknya, kalau dia meninggalkan puasa itu, tidak puasa saat itu, dia mendapatkan pahala. Terus tatkala
Istihadah itu kebalikannya, sama-sama keluar darah, tapi darahnya darah istihadah. Kebanyakan seorang perempuan karena kekurangan akan ilmunya, pas bulan puasa atau pas sholat yang wajib bagi dirinya, hukum yang wajib bagi dirinya itu bahkan ditinggalkan. Kebalikannya, kalau pas puasa misalkan dia meninggalkan puasa tatkala keluar darah istihadah, dia mendapatkan dosa. Kalau meneruskan puasanya tatkala istihadah, dia mendapatkan pahala. Makanya ngaji ya, biar tidak kebolak-balik hukumnya nanti. Jadi orang mukallaf kemarin ukurannya ada dua. Yang pertama dia sudah baligh, yang kedua sehat akalnya. Pak, misalkan anak kecil kan belum baligh ya, masih umur 9 tahun misalkan, bagi laki-laki belum pernah mimpi basah misalkan, atau bagi perempuan belum keluar haid misalkan, masih belum baligh tapi dia sehat akalnya, cerdas akalnya. Misalkan dia berpuasa, hukumnya gimana? Hukumnya boleh. Yang mendapatkan pahala siapa? Orang tuanya. Sebaliknya, apabila anak kecil itu yang belum baligh itu cerdas akalnya, tatkala dia melakukan kemaksiatan, dia tidak dosa. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Aman. Hukum di dalam Islam ada 5 wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi orang mukallaf harus tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum aturan yang ada di dalam Islam. Tunduk. Terus dalam masalah syahadat fil hali in kana kafiron, jadi kalau bagi orang kafir disuruh segera untuk dia itu melafalkan kalimat syahadat kalau ingin masuk Islam, kecuali kalau kita sudah Islam dari lahir, wa illa fa fi sholatis syahadatani. Kecuali kita bagi umat Islam, keturunan Islam, cukup syahadatnya di dalam sholat, yaitu tahiyat. Di sini suruh bersegera bagi orang kafir yang ingin masuk Islam. Kalau nggak ingin, nggak boleh sampean paksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kewajibannya sampean hanya menyampaikan lewat 3 hal. Bisa melalui lesan, bagi yang mampu menyampaikan lewat lesannya. Yang terutama kita berdakwah bil hal, dengan perbuatan. Harus beda perbuatannya antara yang muslim dengan yang non muslim. Contohnya dalam apa? Perdagangan. Non muslim yang penting dia dapat untung banyak, sudah selesai. Orang muslim nggak boleh dengan cara yang tidak dihalalkan, harus dengan cara yang halal ya. Tidak cukup dengan cara yang halal saja, tidak cukup dengan hal yang jujur saja. Namun dalam Islam, dalam perdagangan Islam contohnya, kita harus memberikan lebih, yaitu berupa hadiah atau sedekah. Adapun lafal syahadat itu wahuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ayo mas, lanjut mas. Makna. Makna. Makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqidah wa tu'mina wa tusaddiqah. Tapi maknanya lafaz asyhadu an la ilaha illallah itu engkau ngaruhi sira lan nikotaken sira lan ngimanaken sira lan satuaken sira ing setuhune kelakuan ora ana dat kang senjembah kalawan sematine dalam wujude angin Gusti Allah kang siji sifate tur kang siji nate kang awal Allah al-awwalul qadimul hayyul qayyumul baqi daimal khaliqur raziqul alimul qadir. Kang awal Allah, kang qadim Allah, kang sugeng Allah, kang jumeneng Allah, kang tetep Allah, kang langgeng Allah, kang dadi akan Allah, kang paring rizki Allah, kang mudane Allah, kang kuasa Allah, al-fa'alu lima yuridu ma syaa Allah, kang agawe Allah mireng barang kang kersa Allah, kersa Allah utawi barang kang kersa sapa Allah iku wujude apa barang kana wa malam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Utawi barang kang ora kersa apa Allah iku ora wujud apa barang lan ora ana daya sumengkit saking maksiat lan ora ana kuat ibadah angin kalawan pitulungi Gusti Allah kang maha luhur tur kang maha agung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang makna dari syahadat ahad, yaitu asyhadu an la ilaha illallah bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Anta'lama, dan harus kita tahu, wa ta'taqidah, dan harus kita paham, wa tu'mina, dan harus kita yakini, imani, wa tusaddiqah, dan harus kita tasdik, harus kita membenarkan, Allah sesungguhnya tidak ada ma'budah yang patut disembah bihaqqi dengan hak, dengan benar, fil wujudi, di dalam wujud, illallah, di dalam dunia, maksudnya di alam wujud, di alam dunia ini, kecuali Allah. Jadi kita itu harus tahu. Supaya tahu, kita harus cari tahu. Cari tahu di mana? Ngaji. Harus ngaji. Jadi kalau ingin tahu syahadat itu, kita harus ngaji. Kalau cuma hafal-hafalan, anak kecil juga hafal. Jadi kita itu harus tahu
harus bersaksi. Bersaksinya dengan cara apa bersaksi sama Allah itu? Diterangkan untuk selanjutnya. Untuk mina, dan kita harus yakin, harus iman bahwa betul-betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa tusaddiqo, dan harus mentasdiqkan, harus membenarkan, siddiq, membenarkan bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata di atas dunia ini, harus sampean itu harus tahu, harus meyakini, harus mengimani, dan harus membenarkan. Apa yang harus dibenarkan? Allah ma'budah bihaqqin fil wujud illallah, bahwa tidak ada yang patut kita sembah dengan benar, dengan hak di alam dunia ini illallah, kecuali Allah. Siapa Allah itu? Al-Wahidu, Kang Tunggal, Maha Esa. Jadi Allah itu nggak ada dua, nggak ada tiga. Kalau dari sini Al-Wahid itu, yang tunggal itu adalah sifatnya. Yang kedua Al-Ahadu. Terus yang tunggal, yang siji itu adalah apa nih? Zatnya. Al-Awalu, Allah itu maha awal. Maha awal itu maksudnya bukan bukan diciptakan awal sendiri, tidak. Awal dengan tidak ada awalan. Allah itu ada sejak awal, tidak ada permulaan. Memang sudah ada. Kita, Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali atau yang awal. Tapi Nabi Adam adalah makhluk yang diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Al-Qadimu, yang maha qadim, yang maha agung. Al-Hayyu, yang maha hidup, dan hidupnya tidak sama seperti kita. Kita hanya dititipi hidup. Besok hidupnya kalau udah dicabut mati. Jadi ruh yang ditiupkan kepada kita manusia itu adalah titipan, hak sewa pakai, hak sewa guna, HGB, hak guna pakai, ya. Hak guna bangunan kalau HGB. Kalau ini HGP, hak guna pakai. Atau bahkan ada sebagian guru itu hutang. Jadi kita dihidupi ini sebetulnya dihutangi, dan kita harus ngangsur dengan cara apa? Ibadah. Karena sampean sudah tahu, sudah meyakini, sudah mengimani, dan sudah membenarkan bahwa Allah ma'budah bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang wajib kita sembah dengan hak di dalam kehidupan nyata di atas dunia ini kecuali Allah. Sampai sudah berikrar di dalam hati seperti itu, dan sampai harus bisa mengaplikasinya dalam ibadah, terutama sholat fardu, sholat wajib maktubah yang 5 waktu sehari semalam. Al-Qayyumu, yang berdiri sendiri. Al-Baqi, yang maha kekal. Baqi itu selama-lamanya. Ad-Daim, ya selama-lamanya juga, kekal abadi. Al-Baqi itu kekal, Ad-Daim itu abadi. Al-Khaliq, yaitu yang menciptakan. Ar-Raziqu, yang memberi rizki. Al-Alimu, yang memberi ilmu. Al-Qadiru, yang punya kekuasaan.
Jadi sampean tunduk dan patuh terhadap Allah dalam semua aspek dalam kehidupan ini. Bahwa sampean harus yakin, harus tahu, harus iman, dan harus membenarkan di dalam hati bahwa Al-Hayyu, bahwa Allah itu maha hidup. Kita makhluknya ini hanya dihidupi, ya. Yang hidup Allah, yang maha hidup Allah. Kita sebagai makhluk hanya dihidupi saja. Jadi sampean mumpung masih dihidupi, ini tauhid. Mumpung sampean dihidupi oleh Allah, mumpung sampean masih disambung oleh Allah, disambung masalah hal hidup, makanya sampean pergunakan kehidupan ini, umur kita ini, mumpung kita masih dihidupi, gunakan ke dalam hal kebaikan, yaitu mengabdi kepada Allah, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan di dalam hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah. Al-fa'alu, dan Allah itu yang membuat fa'al, yang membuat pekerjaan Allah, yang menggerakkan kita Allah. Lima yurid, kalau kita dikehendaki. Jadi kita waktu subuh sekarang ini atau tadi, waktu kita diberi kekuatan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk bisa sholat tahajud misalkan. Berarti saat kita sholat tahajud itu, disitulah, pada saat itulah Allah menghendaki kita untuk sholat tahajud. Makanya minta sama Allah, minta kekuatan sama Allah supaya kita digerakkan oleh Allah. Bukan cuma badannya toh, mulai dari hati digerakkan untuk melakukan hal kebaikan. Kalau tidak digerakkan di dalam hati, terus tidak terpancar ke dalam perbuatan kita sehari-hari, kita tidak bisa apa-apa. Karena semua itu af'al yang kita lakukan, gerak tubuh kita, kerentek kita pun itu karena kekuasaannya Allah. Masya Allah, apabila Allah sudah menghendaki, kana, maka ada, maka wujud, maka pasti terjadi. Masya Allah, apabila Allah sudah berkehendak, sudah berkeinginan, maka apapun itu akan kana, akan ada. Kana kun sama, kana kun sama, kana sama kun sama. Allah kalau ingin mengadakan sesuatu, kun fayakun, tinggal bilang aja kun fayakun, maka terjadilah. Kalau yang dikersani oleh Allah, kalau yang diinginkan oleh Allah ada, pasti ada. Wa ma lam yasha lam yakun. Sebaliknya, kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak berkeinginan, lam yakun, pasti tidak akan terjadi. Misalkan kita mau didolimi oleh orang, misalkan kita mau disakiti sama orang, misalkan kita mau dibunuh sama orang, namun kata Allah, lam yasha lam yakun. Kalau Allah sudah bilang seperti itu, lam yasha lam yakun, kalau aku tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Paham enggak nih? Jadi misalkan sampean sudah niat mau bangun sholat tahajud, niat aku nanti sholat tahajud, tapi Allah tidak menghendaki, sampean tidak akan bisa sholat tahajud. Sebaliknya, tatkala kita dikersani oleh Gusti Allah untuk berbuat maksiat, kita misalkan niat nih mau buat maksiat nih, nanti malam aku janjian mau berbuat maksiat di hotel, namun kata Allah, lam yasha lam yakun, kalau Allah tidak berkehendak kita berangkat ke hotel, lam yakun, maka tidak
tidak akan terjadi. Makanya terus minta sama Allah, terus minta kekuatan, minta istiqomah kepada Allah supaya kita tetap istiqomah dalam fisabilillah, jalannya Allah. Wala haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali itu semua berasal dari Allah atau dibarengi oleh Gusti Allah. Disampaikan walaupun punya keinginan tapi tidak dikasih kekuatan, nggak bisa terjadi. Ada kekuatan sampean, kekuatan mau bermaksiat, tapi tidak ada haula, tidak ada keinginan, juga tidak bisa terjadi. Jadi semua wala haula wala quwwata illa billah, semua itu daya dan kekuatan semua asalnya dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu semua dibarengi oleh Gusti Allah. Al-Aliyyu, yang maha tinggi, Al-Azimu, Al-Azim, yang maha agung mulia. Sampai mana tadi? Sampai itu. Terus jadi mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kang bersifatan Allah kalawan saben-saben sifat yang sampurna, kang maji Allah saking saben-saben sifat lakon rakuman wis ora ana iku mumpamane Allah apa siji-siji utawi iku zat kang kang ngali wawal qadim, utawi Allah iku zat kang dihin wa ma siwa hadithun, utawi barang kang saliyane Allah iku anyar. Wal khaliq wa ma siwahun, utawi Allah iku zat kang dadiaken utawi barang kang saliyane Allah. Makhlukun iku den dadiaken wa kalamuhu qadimun, utawi sifat kalam Allah iku qadim kasa iri sifatihi kaya sakjane pira-pira sifat Allah. Di annahu subhanahu, karo ana setuhune Allah maha suci Allah, mubayinun bisairil makhluqati fil dzati wal af'ali wasifati subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dhalimuna uluwan kabiran. Iku berbeda marang sakabehe pira-pira makhluk di dalam dadi Allah lan pira-pira penggaweane Allah lan pira-pira sifate Allah, sifate maha suci Allah lan maha luhur Allah saking barang kang ngucap sapa pira-pira wong zalim kabeh kalawan maha luhur kang agung, utawi maknane lafaz sudah maha luhur dan maha agung. Mausufun, dan sifat-sifatnya Allah itu bikulli kamalin, yaitu sempurna. Munazzahun, dan Allah itu maha suci, an kulli naqsin, dari sesuatu kekurangan. Jadi Allah itu kamalin adalah sempurna, mustahil Allah itu kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un, dan Allah itu tidak bisa disamakan dengan sesuatu. Kalau kita menyamakan Allah dengan sesuatu, namanya syirik. Tak boleh kita menyamakan sesuatu dengan Allah. Menyamakan khaliq dengan makhluk itu tidak
tidak boleh. Wa huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar juga maha melihat. Wa huwal qadim, dan Allah itu maha berdiri sendiri. Wa ma sawahu hadisun, dan apa-apa yang selainnya Allah itu hadis, itu barang baru yang diciptakan oleh Allah. Wa huwal khaliqu, dan Allah itu maha menciptakan. Wa ma siwahu mahlukun, dan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Antara khaliq sama makhluk tidak sama. Khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Wa kalamuhu qadimun, kalamun qadimun lain. Apa itu? Kalamnya Allah itu qadim. Kasairi sifatihi li'annahu subhanahu mubayyinun lisairil makhluqati fid dzati wal af'ali was sifati subhanahu wa ta'ala. Jadi kalamnya Allah itu qadim. Qadim itu berdiri sendiri. Dari awal sampai akhir itu qadim. Jadi kalamnya Allah itu, kecuali yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca ini barang baru, tapi kalamnya Allah yang dulu adalah qadim. Makanya sampai terkena darusan kita puji-pujian dulu itu doa sebetulnya. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati li'annahu, karena sesungguhnya subhanahu, sesungguhnya Allah itu maha suci, mubayyinun, iku bayyin, berbeda, lisairin, dengan semuanya, al-makhluqati, dengan makhluk. Jadi Allah itu suci, tidak sama dengan makhluknya. Fiddati, walaupun itu dalam adatnya, wal af'ali, dalam geraknya, kelakuannya, wasifati, dan dalam sifatnya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang maha tinggi. Amma yaqulu dhalimuna uluwan kabiro, dari apa-apa yang disampaikan oleh orang zalim semua, uluwan kabiro. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Apa maksudnya? Kok Allah subhanahu, kok maha suci Allah? Amma yaqulu dhalimun, dari semua yang diomongkan orang zalim. Misalkan orang zalim, orang bodoh. Orang zalim itu orang bodoh, saudara. Bilang bahwa Allah itu punya anak, Allah itu punya istri. Kalau punya anak, punya istri, berarti punya cucu, punya cicit. Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Sangat-sangat jelas. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu mahlukun. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Khaliq tidak sama dengan makhluk. Ada juga di agama lain bahwa Allah itu punya tangan 5. Ada Tuhannya juga seperti manusia, terus dibuatkan patung. Itu zalim, orang yang zalim, orang yang mendolimi dirinya sendiri, orang yang bodoh membodohi dirinya sendiri. Ini makna dari syahadat.
wahid, syahadat ahad, asyhadu an la ilaha illallah. Ini maknanya besok hari Ahad nanti kita bahas tentang syahadat Rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham ya ini ya? Paham ya? Jadi terus minta kekuatan kepada Allah, karena kita itu nggak punya kekuatan. Karena yang punya kekuatan hanya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dibarengi oleh Allah yang maha tinggi dan maha agung. Terus minta kekuatan, jangan sampai kendornya. Gas terus, gaspol, jangan kasih ampunnya. Semoga pengajian ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu yang bermanfaat, mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita, sehingga kita diselamatkan, dibahagiakan dari dunia ini sampai nanti di yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.